balik lagi di acara ngobrol bebas bareng gua Teus atau biasa dipanggil Cahyo. Jadi kali ini dari sini nggak kelihatan nih, dari situ kelihatan. Gua sudah setupnya agak beda nih, karena di sini mau membahas soal apa ya? Ada beberapa rekomendasi dan kayak apa sih? Mungkin kayak apa ya? Namanya tuh bukan selain rekomendasi. Kayak ngasih tahu gue kalau trading tuh pakai apa aja gitu. Ya sebenarnya orang juga udah banyak sih tahu kalau naik motor pakai apa. Cuman karena gabut, belum tidur, ya udah sekalian aja. Cuma kita cerita dikit lah. Oke, jadi yang mau gue bahas tuh yang pertama udah pasti setup berbeda ya. Gue pengen nyoba hal-hal baru. Kemarin tuh ada di sebelah sana. Nah ini tuh bagian yang kalau kalian nonton episode berapa ya? Ketiga itu. Nah ini backgroundnya ini, cuman kameranya tuh ngaduknya nggak dari sini tapi dari sana gitu. Terus gue kalau riding tuh pakai apa aja sih? Ya udah pasti helm, karena panjang tuh gue pasti pakai jaket, tuh gue pasti pakai. Nah mungkin emang udah banyak ya yang tahu tanpa harus gue kasih tahu, cuman gue pengen ngasih tahu lagi aja. Hari ini nggak pakai jam tangan karena lupa, jadi gue nggak tahu sekarang jam berapa. HP kan dipakai soalnya. Yang pertama udah pasti helm. Ini konten flexing enggak lah, nggak flexing lah, orangnya helm udah buluk gini. Ini helm gua make dari tahun 2019. Tadinya ini sebenarnya gua helm ini tuh dibeliin bukan karena orang-orang suka bilang ya duit orang tua nih sebentar. Saya punya helm yang gua beli sendiri, cuman hilang di kampus. Nah ini helm yang dibeliin sama bokap gua karena gua harus pergi ke puncak, bukan yang kemarin, ini lama, 2019. Gua punya helm. Nah inilah helm yang diberikan oleh bokap gua. Kalau nggak salah ini serinya Zeus, mereknya Zeus, cuman serinya gua lupa. Z882S. Ya kalian bisa cari sendiri lah. Pokoknya Zeus, bentuknya begini, ini gua tambahin gitu. Ini udah wajib banget gua harus pakai helm kalau kemana-mana, kalau nggak ditilang. Udah tahu juga sih. Terus ada apa yang menarik? Yang kedua udah pasti dua barang ini. Ya itu yang mau gue kasih tau aja. Dua barang ini pasti sarung tangan. Nih sarung tangan ini gue beli di RC Motor Garage kalau nggak salah, di Gading Serpong. Gue beli itu karena yang pasti gue nggak punya sarung tangan pada saat itu, dan gue pengen banget nih punya sarung tangan. Dan ini kalau nggak salah belinya itu tahun 2020-an akhir atau pertengahan gitu. Kalau nggak salah sih belum COVID ya, kalau nggak salah, lupa soalnya. Jadi gue beli ini di RC Motor Garage di Gading Serpong. Tuh, nggak disponsori sama RC, tapi ya buat informasi aja lah gitu. Sarung tangan. Terus waktu itu sekalian beli helm, gue sekalian beli ini balaklava. Nah balaklava ini sebenarnya ada yang pakai, ada yang enggak sih. Kalau gue perhatiin ya, ada yang pakai
mungkin karena kebutuhannya, ada yang enggak, mungkin karena helmnya terlalu padat. Nah kebetulan helm gue ini nggak terlalu padat, dan memang waktu pertama kali gue sih padat banget emang. Nah butuhnya gue balaklava ini sebenarnya itu untuk biar muka gue nggak jerawatan aja sih gitu ya, walaupun kalau kalian lihat beberapa konten gue muka gue tetap jerawatan, tapi maksud gue ini untuk meminimalisir debu yang masuk ke sisi pipi gue gitu nih. Sama gue kadang nggak suka bau apa karbon dioksida tuh mobil ya, itu bau asap kendaraan, asap emisi mobil tuh gue nggak suka. Jadi gue pakai ini untuk paling enggak menyaring itulah gitu. Ini balaklava gue beli di Juragan Helm daerah Tangerang. Helmnya juga gue beli di sana. Nah balik lagi ke helm, karena ini kan sambil cerita ya, jadi gue bolak-balik aja dah. Helm itu yang pertama gue beli helm jauh juga, cuman serinya gue lupa. Pokoknya yang warnanya merah, putih, hitam. Tuh ada serinya yang kaca masih cembung, terus di bagian kirinya tuh kayak ada zigzag gitu loh, kayak ada visornya tuh ada motifnya gitu, dan visornya masih cembung. Kalau ini tuh udah flat visornya. Itu hilang di parkiran kampus. Gue baru masuk itu 2019 baru masuk, hilang. Ya udah, ya salah gue juga sih, gue naruh di parkiran emang kayak gitu. Nah sebelum ke hal yang menarik menurut gue pasti pakai jaket. Ini opsional ya, maksud gue lu mau pakai jaket boleh, nggak pakai jaket juga nggak apa-apa. Karena kalau karena gue terbiasa dari dulu, dari kecil gue dikasih jaket, terutama hoodie namanya, ya gue selalu pakai jaket. Nah ini gue mau ngasih contoh satu jaket yang biasa gue pakai, yang udah rada bulu. Nih jaket, ini jaket sablonannya nama gue sendiri guys, narsistik gak? Ya mau belakangnya ada gue sablon sendiri lah, ini desain gue sendiri bukan. Gue selalu pakai jaket, ya apapun jaketnya sih selalu gue pakai gitu. Nah ini yang menarik, kalau misalkan dari situ kelihatan ada beberapa, ada sederet, tapi gue lupa di sini kelihatan apa enggak. Kalau nggak salah kelihatan, cuman kalau nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Ada sederet sepatu yang gue tunjukin, di antaranya ada mana bagian sebelah kiri. Nah ini ada Converse. Ini Converse yang biasa gue pakai buat motoran. Nah cuman hal menariknya itu adalah gue tuh beli ini apa yang namanya, kayak pad shifter lah, cuman buat sepatu. Nggak kelihatan nih, ada nggak? Ini pad shifter buat sepatu. Nah cara makanya tuh gini, ini kan bisa di keletnya ada zip, bukan zip loh, ini apa namanya ya, ya pokoknya keretan lah namanya ini. Dan ini karet, bisa menyesuaikan sepatu kalian. Nah ini ditaruh di ujung sepatu. Nah jadinya tuh begini, ini ada karet lagi biar nggak kemana-mana. Bentar, nah, ini diikat ke belakang sepatu. Udah begitu, simpel kan? Wah ini bermanfaat buat gue, karena kalau gue nggak pakai ini, alhasil itu seperti ini. Gue maju deh biar kelihatan. Iya, lupa lighting belum dinyalain, bentar gue nyalain dulu. Ah ini makin bagus nih. Nah alhasil tuh kayak gini nih sepatunya nih. Ya gelap. Nih ada satu den di sini nih, karena hasil dari ganti-ganti gigi ya gitu. Nah gue nggak mau nggak mau sepatu gue tuh kayak gini. Terus
ada juga nih fans beneran flexing dong. Ini gue ngasih tahu contoh ya. Ini juga ada den di sini nih. Mungkin nanti gue kasih highlight. Di sini ada bukan den sih, kayak putih-putih lah di sini. Nah gue beli itu karena adanya sepatu ini. Nah menurut gue sepatu ini tuh tidak gue rekomendasi untuk dipakai motoran. Kenapa? Karena dua sepatu yang lain itu kan tinggi, nah ini enggak, jadi mata kaki lu tuh kayak masih tidak terlindungi oleh sepatu gitu menurut gua. Dan kalau misalkan ada orang atau bocah yang nonton, sepatu tidak harus sesuai dengan apa yang gue tunjukin tadi ya, apa aja sih sepatunya gitu. Nah ini sepatu Nike Air Jordan. Ini belum ada Den, karena ya setelah dapat ini belilah itu, karena ya gue nggak mau sepatu ini rusak, karena mau dibahas lah, kalian juga udah tahu kenapanya gitu. Nah kok gue nunjukin sepatu banyak banget tuh, ada 3 itu karena jadi contoh aja sih. 2 diantaranya kan udah kena den, satunya tuh emang udah kekikis gitu karetnya. Jadi kenapa gue ngasih tahu sepatu, dan gue selalu pakai sepatu kemana-mana walaupun itu dekat atau jauh, karena dulu gue punya pengalaman. Jadi ketika gue motoran, berapapun itu ya, maksudnya ketika gue naik motor waktu itu jalan berkerikil. Nah temen gue di depan, gue lupa sih sebenarnya ada temen gue yang akhirnya melontarkan itu atau tidak. Intinya di jalan tuh berkerikil, aspal tapi kayak berkerikil gitu, ada pasir gitu. Gue pakai sendal, gue nggak pakai sepatu, gue pakai sendal. Lagi jalan tuh lumayan ngebut lah, di jalan biasa. Adalah tuh hadiah oleh-oleh dari motor depan berupa 3 kerikil yang nancep di kaki gue. Yang pakai kaki sebelah kiri itu nancep, ada 3. Itu lumayan sakit. Karena itu 3 kerikil kalau nggak salah, 2-nya tuh kecil, 1-nya tuh lumayan gede tuh ada di. Ini sorry ya, mohon maaf gue ngangkat kaki. Ini ada di sekitar sini. Ini gue contohin di sepatu deh, biar nggak itu. Ini ada di sekitar sini nih kerikilnya. Dan itu lumayan sakit karena harus dicabut. Ujungnya agak tajam lah ujungnya. Semenjak dari situ, gue nggak mau lagi tuh pakai sendal. Cuman itu pilihan ya kan. Gue nggak menyuruh atau mewajibkan pakai sepatu atau gimana, itu terserah dah. Kalau gua kan karena gua udah punya pengalaman pahit, jadi ya gua nggak mau ngambil resiko lagi, mau itu dekat mau itu jauh. Gua selalu pakai sepatu kemana-mana, mau bawa motor Meta, mau bawa Matic, apapun pasti gua bawa pakai sepatu biar aman kaki gua. Itu. Nah, apa lagi ya, itu doang tuh. Iya, gue lupa bawa tas. Nah, gue juga selalu pakai tas lempang. Gue ambilin dulu deh tasnya. Apa nggak usah lah, gue males masuknya. Nah, itu juga gue selalu pakai tas lempang. Tas lempangnya ada di kamar gue. Nah, kalau kalian tahu, tas lempangnya itu yang gue bukan review, yang gue unboxing itu dari Honeybeds Gear. Itu tas lempang yang sangat affordable menurut gue, dan kapasitasnya lumayan banyak untuk bawa air minum, rokok, HP, charger, kamera sekalipun. Terus gue buat naruh ini nih,
Ini kan kadang gue bawa terus gue nggak tahu mau naruh di mana, karena gue punya satu lagi tas lempang yang kecil, itu tidak muat untuk naruh ini, sudah terlalu banyak sudah penuh banget lah, udah padat banget gitu. Nah, kebutuhannya tas itu tuh untuk gue bisa naruh sarung tangan sama balaclava. Nah kan gue udah review tuh bisa naruh jaket. Nah jaket gue juga bisa ditaruh di situ. Kalau misalkan emang gue nggak pakai jaket di tempat nongkrong atau tempat yang gue tuju, gue lagi nggak pakai jaket gitu, gue bisa taruh di situ. Gitu. Kalau yang satu lagi yang kecil yang beneran tas lempang, yang ya udah tas sling bag pada umumnya yang kecil, itu nggak muat banyak. Nah, itu paling kalau misalkan emang gue lagi tidak, kebutuhan gue tidak membawa barang-barang yang cukup banyak, ya gue pakai itu. Kalau misalkan riding kecil-kecilan, kayak misalkan gue riding ke ICE, NR biasanya, gue pakai tas yang kecil karena kan cuma bawa dompet, bawa laptop, bawa korek, gue nggak mau charger, mau ngecas di mana juga gitu kan, bawa HP, gue juga nggak bawa kamera, itu cukup menurut gue. Itu terus apa lagi ya, sebenarnya hal-hal esensial gue sih itu doang ya. Ini jadi video yang menceritakan tentang apa sih yang Cahyo bawa ketika riding. Tadinya sih sebenarnya ide pertama ini karena gue pengen nunjukin satu barang itu, si Moto Wolf ini, shift pad yang buat sepatu ini. Cuman karena waktu sudah malam dan menurut gua sekalian aja dah, udah gua review apaan sih yang bisa gua review gitu, ya udah gua review aja semuanya gitu. Nah cuman belakangnya ada Meta sekarang dan kayaknya bakal gini nih, viewnya bagus soalnya daripada yang kemarin yang bisa 1. Ini episode 2 lagi ya? Oh celana, iya celana. Gue selalu pakai celana panjang, selalu pakai celana jeans atau celana motoran yang panjang. Gue juga sekarang suka pakai celana yang rib pants itu loh, tau nggak, yang sobek-sobek, biar dingin, nggak bercanda ya, biar keren aja, style lah, lifestyle lah. Apaan sih? Gitu. Betul, pakai celana panjang karena dingin. Ya kalau misalkan emang yang nonton gua punya motor kayak apa namanya, cara ada komen gitu, gua pakai Ducati nih bang, gua pakai Ducati selalu pakai celana pendek karena panas. Ya kan motor gua setengah kagak panas juga gitu ya. Kalau mau pakai celana pendek ya it's okay, gak nyuruh juga, cuman gua selalu pakai celana panjang karena dingin gitu. Dan gua pakai jaket karena dingin. Kalau kata nyokap gua biar kagak masuk angin gitu. Terus lagi ya, motor kemarin udah gue jelasin mau ngapain. Lagi ya, pokoknya saran gua ya, jangan motor pakai sandal. Saran gua, denger syukur gua juga nggak apa-apa, karena kan orang masing-masing. Motornya jangan pakai sandal lah, bukannya jelek, maksud gua ya gua takut kenapa-napa kan kaki gitu loh, ntar luka kayak gua nggak bisa motoran lagi gitu. Gue tuh nggak bisa pakai sepatu loh pada saat itu. Bisa sih, cuman ya jalan nahan dah. Kan kebetulan gue pakai satu obat Cina tuh yang kotak warna merah, ya udah dia langsung kering, jadi tidak terlalu sakit ketika kegesek-gesek karena udah tertutup juga kan lukanya. Gitu. Ini biasa ya, gue buat sekitar jam 1, jam 2 karena emang
jam segini buatnya kalau ngobrol bebas mah nggak siang-siang karena yang mencari suasana yang hening dan nyantai dan bebas gitu ya. Cuaca lagi hujan sekarang, jadi kalau misalkan dari ini kedengeran ketek-ketek ya karena hujan gitu sih. Apalagi ya, helm harus dibawa kemana-mana. Kalau misalkan ada tempat penitipan barang ya titip aja di situ. Kenapa? Karena helm gue hilang. Itu pun di kampus loh, yang menurut gua sudah aman tempat parkirnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang apa kayak yang pernah kayak yang udah tuh dikomenin lah, pokoknya di komentarin lah orang-orang yang bawa helm. Wajar sih menurut gua, karena mungkin mereka pernah merasakan hal yang gua rasakan, helm hilang gitu kan. Terus pulang nggak pakai helm itu sangat tidak aman menurut gua. Kalau pulang atau pergi itu nggak pakai helm, hal yang tidak aman menurut gua. Karena punya pengalaman juga, ini sebenarnya pengalaman yang gak harus diceritain, tapi amit-amit lah buat kalian, karena aku pernah kecelakaan dan itu cukup traumatik menurut gue. Dan pada saat itu beruntungnya gue pakai helm, jadi ya pakai helm, jangan enggak. Kalau bisa helmnya ori, apapun itu mereknya ori, jangan yang enggak. Itu sepengetahuan gue aja sih, karena kebetulan juga Zeus gue beli ori, ini juga gue beli ori, jadi meminimalisir lah, karena gue nggak tahu kan kalau yang tidak ori itu bahannya apa, gue nggak tahu. Cuman yang pasti gue tahu barang pabrikan yang ori itu pasti memenuhi standar dan insya Allah aman gitu guys ceritanya. Cukup singkat nih video kalau ya upload. Yang kemarin tuh 40 menit kalau nggak salah. Ini juga kayaknya 40 menit kurang sih, 30 menitan mungkin, 30 menitan gede kecil mungkin, karena itu lama banget tuh gue buat video tuh, banyak ceritain hal-hal yang tidak seharusnya gue ceritain. Saya ngalur ngidul gitu sih guys. Lagi ya, untuk sarung tangan sih balak lapel itu kan opsi ya, opsional mau pakai apa enggaknya. Karena sejujurnya gua agak kurang paham tuh balak lava fungsinya buat apa. Ya mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah fungsi sebenarnya balak lava tuh untuk apa. Kalau gua tuh karena yang pertama gua tuh nggak tahan dingin, jadi tujuan gua pakai balak lava tuh kan nutupin leher gua, nggak kena terpaan angin ya, kena juga sih, cuma maksud gue tidak sebanyak itu. Jadi leher tuh kayak anget lah gitu, ditambah karena gue nggak mau kena terpaan debu, jadi gue pakai itu. Balak lava. Kalau sarung tangan untuk safety aja, karena sarung tangan gue kebetulan ada kayak yang nahan apa nih, knuckles, apa sih bahasa Indonesia ini? Ini nih bahasa Indonesia apa sih? Ini nih kepalan, knuckles. Ya ini itu buat kalau amit-amit ya, ketika kecelakaan amit-amit ini tuh ketahan, tidak kenapa-napa. Dan di sininya ada padnya juga nih di bagian telapak tangan kalian, di bagian sebelah kanan ya, sebelah kiri dan kanan kalian. Ini di bagian sininya tuh ada foam lagi, ada tambahan busa lagi. Jadi amit-amit kalau misalkan jatuh begitu, itu ada yang nahan.
Sebenarnya banyak opsi untuk menambah safety di jalan. Kayak ada dari, kalau nggak salah ada satu merek celana atau riding apparel tuh namanya Mopes kalau nggak salah. Itu dulu gue pengen tuh beli celana itu, cuman sampai sekarang belum kesampaian ya. Itu celana kayak celana jeans biasa gini, cuman dia ada dikasih pad di lutut kanan kiri, sama di bagian ini nih, apa nih namanya, pinggang bagian bawah lah yang mendekati pantat. Sorry guys, yang mendekati sini tuh ada. Jadi amit-amit lagi kalau kalian kenapa-napa di jalan itu ada yang melindungi. Dan jaket pun sama. Kalau jaket ya kalian udah tau lah, banyak aparel yang menyediakan celana yang cukup banyak safety-nya, cukup banyak paddingnya dari pundak, punggung, jagain tulang rusuk kalian di dada, terus jaket di bagian siku juga ada yang menyediakan. Sebenarnya celana juga banyak sih, cuman ya yang gue tahu pertama kali yang gue tahu, dan itu celananya benar-benar kayak celana jeans, itu dari Mopes gitu. Cuman kalau misalkan kalian ingin beli celana dari merek lain ya nggak masalah, itu gue sebut karena biar jadi referensi kalian aja gitu. Lagi untuk safety, ini gue cerita tentang safety ya jadinya. Nah, awalnya bukan safety sih, awalnya tuh cuma pengen ngasih tahu doang. Apalagi ya, jaket udah, sepatu juga banyak tuh yang apa namanya, yang memberikan kesafetyan cukup lengkap tuh banyak. Kayak dari Alpinstar, yang gue tahu cuma itu doang sih sebenarnya. Nah, Alpinstar tuh juga ada kan kayak sepatu-sepatu mirip-mirip kayak Converse gitu. Itu oke sih menurut gue, karena gue juga belum pernah lihat aslinya, dan gue juga nggak punya kan, jadi gue nggak terlalu menyelami itu sepatu bentuknya kayak gimana. Setahu gue, kalau misalkan kalian nih kalian ada ketimpa rezeki gitu kan, amin, atau mendapatkan rezeki yang berlebih. Kenapa jadi ketimpa rezeki? Itu tuh kalian tanpa harus membeli shift pad yang buat sepatu itu kalian udah dapet dari sepatunya, bukan ininya, tapi sepatunya tuh ada satu bahan yang nempel di sepatunya yang emang desain sepatunya seperti itu yang nggak bakal ngerusak sepatu gitu. Memang pada dasarnya didesain untuk gonta-ganti gigi itu ada dari Alpinstar setahu gua, dan gue juga beberapa kali pernah lihat, tapi kalau dari merek lain gua nggak tahu. Itu untuk safety dan keamanan berkendara. Rekomendasi dari gua, walaupun gua nggak punya barangnya, tapi paling nggak kalian tahu beberapa referensi yang udah gue sebutin itu. Jadi kalau misalnya memang kalian wah Bang Cayo nih memberikan rekomendasi yang cukup bermanfaat nih, oh jadi kalau misalkan gue riding gue bisa pakai ini, gitu. Cuman kalau misalkan itu kan cukup, menurut gue cukup pricey harganya kan. Ya kalian kalau beli jaket motor, celana buat motor yang ada sifat-nya gitu-gitu, itu kan harganya cukup pricey. Ada bokap gua itu cukup pricey. Ya cukup pricey. Gue tadi bahas apa sih? Lupa. Cukup pricey. Biasa kamera habis udah 30 menit udah kita ngobrol. Nah itu tuh apa namanya,
Ntar gue nyalain lagi kamera ini di sini. Nah itu kalian bisa mencari opsi lain seperti membeli sepatu konvensional, jaket konvensional, dan balak lava menurut gue juga banyak sih yang nggak terlalu mahal gitu loh. Terus untuk sarung tangan juga sekarang kan udah mulai banyak yang harganya tuh under. Oh iya, gue nggak boleh nyebutin angka ya di YouTube ya, lupa. Ya gimana ya? Lupa gue karena takut kena itu kan violence. Mungkin nanti gue sensor. Lupa gue. Jadi sarung tangan tuh ada yang di bawah angka berapa ya? Berarti gue nyebutnya ya. Pokoknya lumayan affordable lah gitu untuk safety gitu. Terus mungkin juga ada beberapa sarung tangan yang benar-benar affordable untuk kalian. Jadi safety dalam berkendara itu menurut gua balik lagi hal yang wajib, dan karena gua sudah melalui banyak pengalaman yang tidak enak berkendara di atas motor, jadi gue mewajibkan diri gue sendiri untuk menggunakan barang-barang tersebut. Sudah pasti helm, sarung tangan, sepatu, celana panjang, jaket, balak lava, itu untuk safety diri gue sendiri. Mungkin ibu nggak tahu, balik lagi kalau misalkan kalian tahu fungsi balak lava yang benar itu kayak gimana, tujuannya untuk apa, bisa komen di bawah. Karena memang tujuan gue beli balak lava cuma itu doang, menghindari debu, dan karena balak lavanya ini nyampe ke leher gue ya untuk biar apa namanya, biar nggak dingin aja gue gitu aja sih. Iya ternyata udah 30 menit kita ngobrol, karena tahunya gue 30 menit ya karena dari kamera gue cuma bisa ngapa 30 menit, 29 menit 59 detik ya. Kemarin juga gue bahas sih, gue bahas lagi gitu guys. Ditanya rekomendasi alat motoran, alat aparel ya dari gua. Udah bingung gua mau ngomong apa. Tadi kayaknya semangat banget, pas giliran udah ngomong bingung apa yang mau dibahas. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardeo sama guys. Ditunggu episode 5-nya. Salah. Iya benar, episode 4 kan udah diupload. Harusnya ketika video ini tayang tuh kan udah bisa. Tunggu episode 5-nya. Kita bakal bongkar metal. Gitu guys. Selamat malam, selamat beristirahat.